Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Robert Terpenuhi. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang ada diperbincangkan, yaitu dari Surya Paloh yang menumpahkan kekecewaan dukung revolusi mental Jokowi. Dan ini disampaikan pada saat apel siaga perubahan oleh Partai Nasdem di GBK. Ya, jadi sudah jelas gitu ya, sudah menjadi informasi yang diketahui oleh publik bahwasanya jangankan revolusi mental ya, hal-hal yang mendasar itu sudah banyak ya tidak sesuai dan bahkan ya banyak sekali kemerosotan. Nah, kalau sudah kecewa seperti ini ya, satu hal yang harapan yaitu mendukung perubahan yang dipersepsikan oleh Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh surabaya.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ketua Umum Partai Nasdem tumpahkan kekecewaan mendukung revolusi mental yang selama ini digaungkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui, di 2 kali pemilu, Nasdem memberikan dukungan penuh kepada Jokowi sebagai presiden. Pertama pada Pilpres 2014 dan dilanjutkan pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024 mendatang, Nasdem mengambil pilihan untuk mengubah haluan kapal. Nasdem akhirnya berseberangan dengan kubu pemerintah dengan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dalam pidato politik di apel siaga perubahan Nasdem yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Minggu, Surya Paloh memaparkan bahwa selama ini partainya selalu berikan dukungan terhadap revolusi mental ala Jokowi. Ya, bukan revolusi mental saat ini, yaitu revolusi mental ya. Disampaikan Surya Paloh bahwa di awal memberikan dukungan, Nasdem sangat berharap Indonesia akan menjadi negara dan bangsa yang jauh lebih hebat. Seperti apa yang diharapkan banyak orang. Sayang seribu sayang, harapan belum menjadi kenyataan, apa yang harus berani kita nyatakan tenggelam, ungkap Surya Paloh seperti dikutip. Sementara itu, dalam pidato politiknya Anies Baswedan singgung negara lebih adil kepada warganya. Pidato politik Anies Baswedan ini pun membuat cuitan tentang Pak Anies jadi trending topik di Twitter. Semangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kita siap lewati ujian. Kami siap lewati tempaan, ucap Anies Baswedan. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, lanjut Anies. Inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar, perjuangan yang mengikhtiarkan negara lebih adil, tegas Anies Baswedan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan penyampaian pidato politik ya. Uh, Kalau kita melihat videonya ya sempat bergetar ya ketika menyampaikan kekecewaan mendukung revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi ya. Jadi bukan hanya revolusi mental yang terjadi tetapi revolusi yang mental. Artinya ya bisa dikatakan tidak memenuhi ekspektasi publik ya rakyat secara umum. Nah ini juga yang pernah dirasakan oleh kebanyakan orang yang dulunya mendukung Presiden Jokowi sekarang ya bersikap rasional gitu ya melihat berbagai macam aspek ya tidak hanya mental tetapi juga segala aspek yang jauh dari kata harapan yang lebih baik ya. Jadi persepsi yang awal dipersepsikan oleh Presiden Jokowi yang merakyat gitu ya, kemudian juga akan bisa memberikan berasal dari rakyat biasa gitu ya, dari korong-korong ya, kemudian sering melakukan menyapa rakyat ya, dan kadang harus kita akui bahwasanya aktivitas pencitraan itu akhirnya membuat kekecewaan banyak pihak termasuk juga Surya Paloh. Tidak hanya mental yang digaungkan ya,
tetapi juga ada nawacipta. Tetapi semuanya itu ya justru tidak ada hal yang bisa dikatakan lebih baik ya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan SBY. Ya. Jadi itulah gitu ya ketika saat ini ya, apalagi kalau kita melihat rapot ya jelang masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi ya sangat benar-benar mengecewakan gitu ya. Kalaupun ada prestasi yang bisa kita banggakan ya, yang paling kelihatan kurang lebih ya pembangunan infrastruktur gitu ya. Tetapi kalau kita melihat pembangunan infrastruktur pun apakah itu bisa memberikan ya dampak positif bagi perekonomian mayoritas rakyat gitu ya. Artinya ketika ada pembangunan infrastruktur jalan tol ya, apakah harga itu murah ya, harga barang dan jasa itu lebih murah, kemudian juga akses untuk distribusi barang dan jasa itu murah ya. Tapi yang terjadi adalah tidak bisa dipungkiri bahwasanya harga-harga barang justru lambung naik gitu ya. Dan termasuk juga memperbaiki ekonomi itu tidak begitu apa namanya membahagiakan gitu ya. Dilihat dari berbagai macam indikator ya, indikator apa namanya ekonomi yang belum benar-benar pulih setelah pandemi, diharapkan bisa naik ketika pandemi ini bisa setelah selesai. Yang terjadi adalah justru ekonomi makin lesu ya. Banyak sekali ya UKM itu yang gulung tikar ya, PHK besar-besaran ya. Padahal kalau kita melihat ya ya ini efek dari sistem kapitalis yang saat ini dipakai ya, kapitalis liberal ya, yang terus menjadi ya dasar dan juga pijakan di negeri ini ya. Bagaimana sumber daya alam itu ya terus menerus tidak ada perubahan ya, dikelola oleh asing dan asing ya. Akhirnya yang terjadi negeri ini hanya mendapatkan hanya sedikit bagian ya yang mayoritas itu diangkut ke luar negeri untuk kepentingan para kapital ya. Nah, apalagi kalau kita melihat revolusi mental ya, bagaimana indeks persepsi demokrasi ya kita apa namanya kebebasan sipil kita menurun ya. Freedom House mengeluarkan ya indeks persepsi kita di angka kurang lebih 39 ya. Artinya kalau di bawah 39 ya maka kondisinya akan seperti negara otoriter. Artinya memang tidak ada perubahan ya. Budaya korupsi ya, jor-joran dan terus-menerus ya tidak terlihat ada hentinya. Bahkan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ya apa namanya dulu ya korupsi itu di bawah meja, sekarang di atas meja. Dan kalaupun ya satu institusi misalnya Kementerian ya Kementerian ESDM itu bebas dari korupsi, maka negeri ini bisa memberikan setiap kepala itu 20 juta per bulan ya. Saking seharusnya kita itu ya menjadi negara yang seharusnya kaya gitu ya. Tapi yang terjadi adalah justru baliknya ya. Kekayaan negara, kekayaan pejabat itu makin melimpah di saat kondisi saat ini yang benar-benar sulit ya. Dan walhasil kalau kita melihat LHKPN para pejabat publik ya tidak mencerminkan pejabat yang bisa ya benar-benar memberikan teladan ya. Lihatlah LHKPN ya, terlepas itu ya harus dibuktikan dengan klarifikasi, tetapi ini juga hal yang menimbulkan tanda tanya ya, bagaimana misalnya pejabat ketika sudah menjabat akhir masa jabatannya justru tidak menjadi kaya raya gitu ya, berlipat-lipat. Dan tindak pidana korupsi seakan pada pemerintahan Presiden Jokowi ini ya justru minimal ya harusnya bisa mengurangi, justru saat ini justru ugal-ugalan gitu ya. Pengungkapan transaksi janggal 349 triliun yang diungkap oleh Presiden Mahfud MD itu belum ada kepastian juntrungnya seperti apa. Belum korupsi BTS yang menyebabkan kerugian negara
ya 8,32 triliun lebih ya, dan itu hanya permukaan saja ya, fenomena gunung es ya. Bukan berarti ketika tidak ada atau pejabat yang lain itu tidak kena, bukan berarti mereka terlepas atau tidak melakukan aktivitas tindakan korupsi ya. Jadi revolusi mental ya tidak bisa memberikan teladan yang baik ya, bahkan menjadikan harusnya ya 10 tahun atau 2 masa periode ini harusnya memberikan revolusi yang sifatnya benar-benar perubahan ya, sama seperti ya eh, kalah seperti dengan negara kecil ASEAN yang lain yaitu Singapura. Negara itu kecil ya, tetapi tingkat korupsinya minim ya. Meskipun di sana ya masih ada korupsi tetapi lebih minim dan lebih bersih daripada di negeri ini. Ya, memang kembali lagi ya apa namanya, ikan itu busuk dari kepalanya, maka bisa dibilang kalau tidak bisa memberikan teladan dari yang level atas, maka ke bawah atau grassroots itu akan sulit sekali. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.